Malam saudara-saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan kita di GKJ Manuel Kebumen. Kita akan bersama-sama masuk ibadah keluarga yang kedua di Minggu Prapaskah kelima ini. Sebelum kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau perkenankan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dan bahkan mengaplikasikan setiap firman dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Tapi saya tidak akan membacakannya semua bagi kita. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara utuh di tempat atau di rumah masing-masing. Saya akan membacakannya ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Saya bacakan ayat 32 sampai 36. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Demikian saudara-saudara, bacaan Injil kita pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia seringkali atau senang dengan berandai-andai. Kita pasti senang mengandaikan sesuatu, entah itu keinginan kita dalam hati kita ataupun yang lainnya. Mungkin kita berandai-andai, wah, andai saya punya ini, andai saya punya itu, atau andai saya begini, andaikan saya begitu. Dan itu yang sering kali kita lakukan. Bahkan dulu ada, saya lupa nama penyanyinya siapa, punya lagu, "Andai aku jadi orang kaya." Nah, itu ada lagu seperti itu. Saya lupa tapi siapa, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh bahwa realita manusia pasti berandai-andai. Dan andai-andai ini seringkali juga muncul dalam atau sebagai respon atas penyesalan kita atau kekecewaan kita terhadap situasi yang sudah terjadi. Biasanya situasi ini situasi yang agak tidak menyenangkan. Seringkali kita berandai, andainya saya tidak begitu atau saya tidak begini, pasti peristiwa ini tidak akan terjadi dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, tampaknya respon atau seandainya yang seperti ini juga kita dapati dalam bacaan kita pagi hari ini. Seperti yang kita baca tadi, Maria dan Marta tampaknya juga menyesalkan kenapa Yesus tidak segera datang ke Betania, dan ketika Yesus segera datang tentunya saudaranya tidak akan mati. Nah, ini respon seandainya. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, tadi kita sudah baca, perikop ini menceritakan tentang kisah Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Hidup Maria dan Marta kemudian seolah-olah hancur dan tidak berdaya karena kematian saudaranya itu. Sebenarnya ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta sudah memberikan kabar kepada Yesus ketika di Yerusalem. Harapannya adalah Yesus kemudian segera datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya Yesus tidak kemudian langsung datang dan menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus menunggu, bahkan sengaja menunggu sampai Lazarus meninggal. Baru setelah 4 hari Lazarus dimakamkan, Yesus baru datang ke Betania bersama dengan murid-muridnya. Lalu ketika Yesus datang ke sana, Maria dan Marta merasa kecewa. Kenapa Yesus tidak segera datang? Seandainya Yesus segera datang, pasti saudaranya tidak akan
mati. Nah, saudara-saudara, penderitaan yang membelenggu Maria dan Marta menimbulkan kekecewaan, menimbulkan prasangka buruk kepada Yesus. Bahkan mereka menganggap kehadiran Yesus itu sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya. Kalau kita sering menyebut, ya nasi sudah menjadi bubur. Tapi ketika bubur itu dikasih kecap, dikasih suiran ayam, dikasih kacang kedelai, ternyata jadi bubur ayam yang enak juga. Tidak selalu bubur itu tidak menyenangkan. Nah, saudara, kembali ke perikop kita bahwa ada sebuah kesengajaan dituliskan di situ, Yesus tidak segera hadir. Ada maksud dan tujuan yang ingin Yesus sampaikan, bukan hanya kepada Marta dan Maria, tetapi juga kepada para murid dan orang-orang Yahudi ketika itu, supaya semua murid dan para orang Yahudi itu mempunyai keyakinan dan mempunyai kepercayaan kepada Yesus, bahwa Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ada tujuan di dalam peristiwa ini. Nah, kemudian Yesus datang membangkitkan Lazarus ketika itu. Ada pemulihan di sana, pemulihan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang seringkali situasi buruk, situasi penderitaan dan yang tidak menyenangkan membuat kita merasa pesimis, membuat kita seringkali merasa lelah, merasa kecewa, bahkan kita frustasi, atau kita kemudian merasa hancur lebur, tidak berdaya. Seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ada lagu seperti itu. Kita merasa kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan kita. Tapi apakah demikian? Bahkan kemudian seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak segera datang dan segera menolong persoalan dan pergumulan saya? Apa sih yang Tuhan tunggu? Katanya Tuhan Maha Bisa, Maha Kuasa, dan Maha Mampu. Itu di sisi lain kita ketika menghadapi sebuah kesesakan, menghadapi sebuah penderitaan. Tapi berkaca dari bacaan kita pagi hari ini, kita diajak untuk senantiasa memiliki keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, walaupun dalam peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan atau peristiwa-peristiwa yang buruk. Dan kita juga diingatkan bahwa pertolongan Tuhan sebenarnya tidak pernah terlambat. Kan hanya kita yang menganggap pertolongan Tuhan itu terlambat. Tetapi kita sering kali menganggap terlambat. Tapi Tuhan punya waktu dan punya caranya sendiri untuk memberikan pertolongan. Bahkan ketika kita lihat tadi dalam bacaan, Yesus diminta menyembuhkan, tidak menyembuhkan. Tetapi Yesus malah membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Seringkali pertolongan Tuhan datang dan tidak dapat kita duga. Seperti Maria dan Marta juga kita tidak tahu dengan pasti apa yang menyebabkan peristiwa buruk itu kita alami. Tapi di sisi lain kita kemudian bisa tenang ketika kita tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan sedang berkarya untuk tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang, tentu Tuhan berkuasa dan mampu untuk segera memberikan pertolongan kepada kita, segera memberikan solusi terhadap setiap penderitaan kita. Namun Allah yang mampu, Allah yang berkuasa itu seringkali juga tidak serta-merta mengizinkan kita mengandaikan bahwa Allah juga mau melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Seringkali Allah menahan diri untuk tidak begitu mudahnya memberikan pertolongan kepada pergumulan dan penderitaan kita. Tuhan menghargai kita, Allah mempercayai kita bahwa kita mampu melalui, kita mampu belajar dari peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi. Dan jangan lupa, Allah juga mengharapkan ada iman, pengharapan dan kesetiaan yang tumbuh dari setiap peristiwa dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu pula saudara-saudara, saat ini dalam pergumulan kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan, masa buruk terkait dengan penyebaran COVID-19. Mungkin sebagian dari kita merasakan kelelahan yang luar biasa, terutama tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Bagi kita yang sekarang harus social distancing, harus diam di rumah, kita sudah mulai merasa bosan. Kita yang mempunyai usaha dan yang lain-lain sudah merasa, aduh hancur ini usaha saya. Bahkan anak sekolah pun tidak jadi ujian Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan, semua sektor terkena dampaknya. Dan mungkin ada sebagian dari kita kemudian yang berandai-andai seperti Maria dan Marta tadi,
aduh sekiranya ini COVID ini tidak sampai ke Indonesia, pasti usaha saya lancar, pasti semua rencana yang sudah saya susun akan bisa terlaksana, dan seandainya yang lainnya. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama, mari kita melihat, pasti ada hal-hal baik yang juga kita terima, hal-hal baik yang bisa kita lihat dari peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Saya mengajak Bapak Ibu, silahkan melihat kembali selama masa social distancing ini, apa yang Bapak Ibu lupakan, apa yang Bapak Ibu tidak hayati, dan sehingga dalam masa buruk ini pun kita bisa mengambil nilai-nilai atau mengambil hal-hal baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan pasti berkuasa. Kalau hanya menghilangkan virus COVID-19, apa sih yang Tuhan tidak bisa? Tetapi saya yakin ketika kita senantiasa ditolong oleh Tuhan sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak akan pernah bisa belajar apapun. Saya kira kita akan semakin manja dalam diri kita dan dalam keimanan kita ketika kita senantiasa berdoa dan memohon, dan ketika itu juga Tuhan mengabulkan. Kita tidak akan belajar apa-apa. Mungkin saat ini kita bisa belajar banyak hal, kita bisa belajar menghadapi situasi-situasi buruk, dan kita juga belajar bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita, Tuhan senantiasa menolong kita, walaupun pertolongannya tidak sesuai dengan waktu dan cara kita. Nah, marilah kita mengajak kita bersama untuk berjuang bersama dalam kondisi kita sekarang ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Nah, saudara-saudara, saya akan menutup renungan saya pagi hari ini dengan sebuah lagu yang mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut menyanyikan. Mari kita bersama-sama menyanyikan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau terang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memiliki keyakinan dan harapan di dalam Sang Kristus walaupun situasi buruk melanda. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan membangkitkan kita dari setiap keterpurukan kita. Bukan Tuhan yang terlambat menolong, tetapi Tuhan akan menolong sesuai dengan waktu dan rencananya. Tuhan memberkati.